Halo, Bapak Ibu atau saudara-saudara yang terkasihi, Shalom. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pandangan atau pemahaman tentang Thomas Aquinas ya, yang merupakan seorang teolog juga ataupun filsuf ya. Jadi mohon eh, pertama kalinya saya mengimbau ini hanya tataran eh, sharing atau tataran eh, berbagi suatu wawasan atau pengetahuan, jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang, apa ya, yang membuat ini seolah-olah seperti saya seorang yang mendominasi, tidak ya. Saya hanya seorang jemaat biasa, hanya mengemukakan wawasan dan men-sharing kepada saudara-saudaraku yang mungkin menonton video saya ini. Jadi langsung aja ke topik pembahasannya. Jadi, Thomas Aquinas ini adalah seorang teolog ya. Dia juga merupakan seorang, filsuf ya, filsuf yang, bisa dikatakan skolastik ya. Jadi skolastik itu adalah, artinya itu, pengujian kemampuan berpikir atau wawasan pengetahuan gitu. Seperti contohnya itu mahasiswa yang sedang, apa, sidang skripsi aja. Jadi dosen pengujinya itu ya disebutnya skolastik sebenarnya. Jadi ini analogi aja seperti itu. Tapi, Thomas Aquinas pada umumnya nih, dia tidak menganggap dirinya seorang filsafat atau seorang filsuf ya, dan dia juga tidak ada berniat untuk, mengkritik, pemahaman atau pandangan-pandangan dari filsafat atau filsuf yang lain gitu. Eee, Dia juga punya pandangan tentang kaum kaum pagan ya, karena menurut dia, kaum-kaum pagan pada saat itu gagal dalam memahami suatu pemahaman hikmat yang benar gitu, yang, eee, apa ya, yang ditemukan di dalam kitab Wahyu Kristiani atau di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, di dalam, kitab, yang terakhirnya itu, yaitu Wahyu. Thomas Aquinas ini juga, dia juga sangat menghormati tentang para filsuf seperti Aristoteles juga. Mmm, Dia juga, apa ya, banyak, memberikan suatu karya yang topik-topiknya itu ya secara rangkumannya itu secara filosofis itu. Jadi, Thomas Aquinas ini, adalah seorang pemikir filosofis yang, memberikan, suatu pengaruh yang sangat-sangat cukup besar ataupun sangat-sangat besar ya, pada teolog-teolog atau teologi Kristen setelah ja setelah zaman-zamannya mungkin zaman-zamannya Aristoteles ya, terutama ya pada gereja Katolik ya, yang sampai itu meluas ke fondasi pemikiran filsafat-filsafat dari barat ya. Thomas juga adalah suatu pemodifikasi dari ajaran-ajaran Aristoteles dan juga Neoplatonisme ya.
Dia juga memodifikasi ajaran-ajaran itu dengan sangat kuat sekali. Jadi Thomas Aquinas ini memandang suatu teologi ataupun doktrin suci itu sebagai suatu sains ya. Jadi terdiri dari tulisan suci dan tradisi gereja, ya khususnya gereja Katolik gitu. Tapi bagi, eee, Kristen-Kristen Lutheran itu tidak dipergunakan. Jadi sumber-sumber yang, reliable itu dihasilkan menurut Aristoteles ya ini ya, oleh wahyu atau penyataan diri dari Allah kepada sejumlah individu ya, ataupun sekelompok dari sejarah gereja. Iman juga serta daya pikir, kendati berbeda, adalah saling terkait, juga memiliki dua alat, yaitu untuk memproses data teologi. Thomas Aquinas ini, dia sangat percaya bahwa keduanya diperlukan supaya seseorang memperoleh pengetahuan sejati tentang Allah. Ya. Jadi Thomas Aquinas ini dia mengkombinasi filsafat Yunani dan doktrin Kristiani dengan mengemukakan ataupun berpendapat bahwa pemikiran rasional dan studi berkenaan dengan kodrat atau alam, seperti pengilhaman dan juga cara-cara untuk memahami kebenaran terkait Allah. Ya. Menurut Thomas Aquinas ini, Allah mengungkapkan diri melalui alam. Jadi sudah saya katakan tadi, jadi dia mengkombinasi eh, cara pandang teologinya berdasarkan doktrin suci itu sebagai sains ya, atau ilmu tentang ya secara natural alam gitu. Jadi seperti itu pandangannya mengenai tentang Thomas Aquinas ini. Jadi dalam pikirannya Thomas Aquinas ini, dia berpendapat bahwa tujuan utamanya dari teologi adalah untuk menggunakan daya pikir dalam memahami suatu kebenaran tentang Allah dan mengalami keselamatan melalui kebenaran tersebut. Dia juga mengemukakan tentang etika kebajikan yang memiliki suatu cara untuk menghindari pandangan tentang apa ya, utilitari lat utilitarianisme atau yang bisa dikatakan itu, deontologis ya, yang dulu diajukan oleh teolog yang bernama Kant. Etika menurut, Thomas Aquinas ini diterapkan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam, berorganisasi, juga digunakan dalam ilmu manajemen ya. Jadi, etika cara pandangnya Thomas Aquinas ini adalah, menurut dia adalah standar kelayakan pengelolaan dalam suatu organisasi untuk membentuk di dalam kehidupan bermasyarakat ya.
Tetapi, menurut Thomas Aquinas ada perkataannya yang sangat mencolok sekali menurut saya ya, tentang bagaimana dia memandang teologi atau doktrin suci sebagai sains ya. Apakah ini dipergunakan dalam, doktrin-doktrin kekristenan untuk sekarang ini? Jawabannya, untuk saya pribadi tidak sih. Karena saya punya pandangan sesuai dengan Alkitab ya. Saya tidak ingin mentafsirkan Alkitab secara sembarangan karena di dalam Injil Petrus sudah dijelaskan jangan sembarang mentafsirkan Alkitab dengan sembarangan atau menjadikan sebuah itu adalah acuan yang benar-benar reliable sebelum bisa dibuktikan gitu. Karena apa? Di dalam Injil Petrus, kalau tidak salah ya, saya pernah mengkaji ketika saya membaca itu bahwa firman Tuhan itu kan yaitu diilhami ya dari Allah dan dia yang memiliki suatu otoritas gitu. Jadi tidak bisa manusia membuat suatu otoritasnya, pemegang otoritas itu tidak bisa. Tetap Allah yang memiliki kendali atas otoritas itu. Manusia tidak bisa. Karena kita hanya diwajibkan untuk meneruskan apa yang sudah diajarkan Kristus, terlebih kepada murid-muridnya juga. Mungkin itu saja penjelasan kali ini tentang, pandangan atau doktrin dari Thomas Aquinas ini. Jika ada kekurangan dalam penjelasan ini, saya sudah katakan ini secara generalistik aja ataupun secara umum aja. Jadikan ini suatu penambahan wawasan kalian, saudara-saudaraku. Saya tidak ada berniat untuk mendominasi buah-buah pemikiran seseorang. Tidak, saya hanya men-share suatu wawasan di sini. Jadi untuk itu mungkin itu saja yang bisa saya, berikan dalam pengetahuan atau wawasan ataupun isi dari video yang saya buat ini. Semoga video ini bermanfaat, kalian mungkin kalau suka dengan video ini kalian bisa like atau subscribe, ataupun kalian bisa sharing atau bisa men-share ke saudara-saudara kalian atau kerabat dan kerabat-kerabat kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa berdoa dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.